Halo, selamat datang kembali di Ruang Ngobrol. Masih sama saya Daris. Sama saya Ian juga. Nah, kali ini kita akan membahas apa? Sentai terbaru yang udah 3 episode. Judulnya apa? Oh, sama Sentai King King Oger. Oger. Ini sentai rasa Rasa baru. baru, baru. rasa Metal Hero. Ada unsur metal harinya karena armornya ya. Armornya beneran nggak kayak sentai banget. Iya. Nggak kain, nggak spandex. 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 Dari segi kostumnya yang full armor ya, bisa dikatakan kostumnya full full armor. armor. Yang pedangnya yang juga less gimmick. Iya. Less gimmick Kayak loh. Kabuto. Kayak sword perfect sectornya Kabuto. Kayak perfect sectornya Kabuto. Betul. Jadi itu memang secara gimmick senjata berkurang. Kurang. Kostumnya itu makin kece enggak sih? Tapi bener-bener kayak mau merubah pakem Sentai. Pakem kostum ya, kita ngomongin pakem kostumnya. Nah, setelah Dawn Brothers yang bukan aneh, unik. Kita ya Dawn Brothers sama Syndicate itu mungkin kita bisa sepakat kalau mereka itu unik sebenarnya. Unik. Kita di sini dikasih dikasih Sentai yang lumayan back to the root sebenarnya. Tapi dengan modernisasi. Modernisasi. Betul. Jadi ceritanya tuh ada di bumi itu ada 5 negara. Kayaknya bukan bumi deh, kayaknya lo ya. Ya. Ya di suatu di suatu dunia lah ya. Dunia ada 5 negara yang kemudian mereka itu masing-masing punya raja yang rajanya itu akan merepresentasikan satu sentai, satu sensi ya. Satu sensi. Nah, sesuai pakem sentai yang merah adalah sentralnya. Terus yang merah adalah sentralnya. Lalu kemudian kita diajak untuk berkeliling dari satu negara ke negara lain. Cari nakama. Betul. Ada sedikit unsur One Piece ya di situ ya. Dari mereka tuh di episode pertama gabung dulu. Robotnya ya, bukan bertarung sebagai tim ya, bukan. Belum. Nah, yang merah ini dia bukanlah raja. Masih antah berantah ini masih orang gak siapa. Jelas siapa. Yang jelas tuh dia yang kemudian karena anomali yang akan bisa menyatukan kelima kerajaan ini. Arahnya ke sana. Yes. Yang bikin menarik sih kalau aku sih selain prolognya, karakter merah yang asli itu sudah ditonjolin di awal. Merah ya, seharusnya jadi merah kan si rajanya. Biasanya kan dibikin mati atau enggak menghilang. Itu yang bikin menarik. Nah, ini ternyata dia sampai episode 3 terbaru ini dia nggak hilang, nggak mati, malah muncul di opening. Berarti kan dia bakal ada plot sendiri, peran besar di situ. Entah kan pemberontakan, jadi atau musuh atau apa. Ini karena emang digambarkan perannya antagonis. Lihat ya. Antagonis ke rap yang rap yang sekarang. Yang sekarang. Nah, aku sukanya itu adalah latar dunianya itu terbangun dengan baik. Dan di awal, jadi episode 1 itu kita langsung bisa ngebayangin latar dunianya kayak gimana, konfliknya seperti apa, kayak musuhnya bagaimana. Itu yang udah lama kita nggak lihat di Super Sentai, lama banget ya. Paling deket kita lihat itu tuh di Ryusoulger. Koreksi Mas, di Gokaiger sebenarnya. paling dekat kan Ryusoulger udah nggak baca kita itu. Enggak, waktu kan ada kayak gitu. Dunianya udah oke gitu. Tapi kemudian Ryusoulger kan jadi yang bagusnya cuma episode 1 doang. Ya. Maksudku yang mirip dengan Gokaiger karena tiap membernya punya tempat sendiri-sendiri. Kalau di Gokaiger punya planet sendiri-sendiri, tiap membernya. Kalau di sini ada negara sendiri-sendiri. Kita tahu Jokipkan negaranya di mana, Ahim di mana. Nah, ini tiap member negaranya itu kayak gini. Dan distinctnya kelihatan. Ya. Perbedaannya. Jadi kayak sekali lihat tuh kamu langsung tahu ini tuh kuning. Ya. Ini tuh biru, ini tuh hitam, ini tuh ungu, ini merah. Sekali lihat. Dan selain kostumnya yang berbeda, kostum hariannya yang benar-benar distinct, secara sifat juga langsung kelihatan. Betul. Mereka tuh tiap membernya terlalu kontras satu sama lain. Itu yang bikin menarik. Karakternya keluar semua lah. Namanya raja itu kan punya ego. Jadi kita mungkin bisa expect kalau mereka itu akan bergabung benar-benar dalam sebuah tim itu agak lama. Iya. Ya aku berharapku sih lebih dari 10 episode ya. Ya. Maksudnya untuk benar-benar nih kita harus bersatu. Mungkin akan beberapa episode ini semoga itu akan lebih masih aku punya kepentingan ini, aku punya kepentingan ini. Iya, sendiri Mas Ian. Dan itu lebih masuk akal karena mereka itu udah berkuasa lama. Mereka punya tanggung jawab terhadap negaranya masing-masing. Betul. Itu makanya aku tuh
apa ya, ekspektasiku sebenarnya cukup tinggi, tapi kita juga harus sadar ya. Ya. Ini tuh Sentai. Sentai nggak apa-apa. Cuman kalau kalian udah ngikutin Sentai beberapa tahun terakhir pasti tahu lah, sadar kalau Sentai ini vibe-nya beda banget dengan vibe lain dengan Sentai-Sentai sebelumnya. Kalau kita ngomongin background, in a good way ya. In a good way. Bedanya bagus. Ngomongin background itu udah jelas beda. Kalau kita ngomongin openingnya, background anu ya, latar apa ya istilahnya ya? Kayak green screen-nya itu tadi lah ya. Latar bukan latar belakang cerita ya, latar adegan. Screen-nya lah, belakangnya lah. Kayak anime. Terus kita ngomongin kokpit. Kokpitnya kan udah bener-bener beda kan ya. Dari 40 tahun lebih Sentai ini kayaknya baru pertama kali. Kayak gini. Dan kita langsung disuguhin langsung satu adegan kokpit itu langsung luas pandangannya sih. Rangernya tuh langsung tahu, oh kayak gini tuh yang dilihat para Ranger. Dan langsung tahu. Apa ya? Itu pertarungan mekanya tuh dominan. Dynamic juga. Dynamic. Terus kita ngomongin openingnya, beda banget kan ya? Iya, openingnya baru episode 3 baru keluar. Dan itu apa ya? Aku berasa kayak nonton anime. Opening anime. Tapi ini feel Sentai yang lama akhirnya muncul kembali karena apa? Karena nggak ada joget-jogetnya. Iya. Openingnya itu dibilang serem juga enggak. Jadi lebih ke keren sih. Keren. Sekuensnya keren. Enggak joget enggak apa. Berapa tahun sih joget itu? Anjir. Joget dari zamannya apa cuy? Go Ranger sebelumnya kayaknya ada. Go Ranger apa ya? Aba Ranger. Ya. Ini nggak ada jogetnya. Nggak ada. Semoga nggak ada ya, bukan belum ya. Semoga nggak ada. Mereka tuh pose aja, pose keren. Jadi kayak zaman-zaman Jetman, zaman-zamannya Day zaman-zaman sebelum itu deh, sebelum Go Ranger lah ya. Nah, sebelum Go Ranger tuh opening sequence-nya tuh beneran nunjukin ini karakter ini terus ditutup dengan mecha. Ditutup dengan mekanya itu kan. Mekanya bagus by the way. Mekanya keren, bass-nya Kuwagata. Yang kemudian ada belalang-belalang. Ornamen-ornamennya dan lain sebagainya. Mekanya luar biasa bagus. Keren kok. Jadi yang unik adalah mekanya ini cuman bisa jalan sama merah. Iya, bener-bener pusatnya tuh di merah ya. Bener-bener pusatnya merah. Ini red centris banget. Kayaknya pusat dari segala masalahnya juga merah juga. Nanti merah. Tapi yang unik, kalau jadi di episode pertama itu yang bergerak itu cuma merah. Yang lain tuh bengong. Ya kayak ngerti. Kayak kesamen ya. Lah itu kan punya gua. Kayak pasrah. Apaan? Nah, cuman ketika kemudian masing-masing sensi itu kan ada yang jadi kepala, ada yang jadi badan, tuh merah kan gerain semua. Yang kuning jadi kaki. Kemudian nanti ada tangan kan? Ada torsonya sendiri-sendiri. Ketika kamu gerakin, ketika yang biru itu ikut, dia tuh kan sayap. Biru gabung. Kekuatan mecha birunya tuh baru kelihatan. Baru keluar ya. Dia baru bisa terbang. Ini gunanya ini buat ini ya. Jadi kalau merah doang yang ya dia cuma gerak-gerak doang. Tapi kalau ada yang lain, semuanya jadi punya peran untuk gerakin. Nah, membangkitkan potensi mekanya itu harus semuanya. Betul, kita masih belum tahu nih apa yang terjadi kalau 5 sensi itu jadi satu dalam satu kokpit. Itu kan nggak gimmick. Ya, betul. Itu kan fungsionalitas. Betul. Ini yang udah lama kita nggak dapet di Sentai. Mecha bertindak sebagai mecha, bukan sebagai gimmick doang. Capek aku lihat mecha gimmick tuh. Ya. Soalnya beberapa Sentai terakhir tuh aku nonton Sentai bagian mekanik kadang aku skip. Kalau bukan yang cerita penting loh ya, aku skip lah. Soalnya bosan, monoton. Ini 3 episode ini udah apa ya? Nggak monoton sih pertarungan mekanya. Terakhir aku nggak nge-skip mecha itu Go Buster. Go Buster anjir 8 tahun lalu. Terakhir aku nggak nyekip. Setelah itu aku skip terus. Sama Ryu Soldier pas awal, satu episode pertama. Ya, karena keren, aku suka dinosaurus ya. Makanya ini tuh tarung mekanya itu unik, makanya mau nyekip juga eman. Sayang. Kemarin tuh aku waktu nonton episode 3 sempat aku playback dulu, tak kok keren? Coba ulang, oh iya beneran keren. Oh lagi yang nendang itu kan, anjir tuh keren banget. Soalnya biasanya kalau finisher Sentai kan kayak template ya. Kan nanti cuma nanti kayak gini, episode depan kayak gini lagi. Nah ini 3 episode udah beda-beda. 3 episode beda semua. Finishernya beda-beda. Fungsionalitas yang makainya juga beda. Betul. Episode pertama si merah, episode kedua biru, episode ketiga kuning, episode 4 nanti hitam ya harusnya. Ini konten tuh tayang nanti hari Minggu. Jadi mungkin kita salah nanti ya. Apa lah. Tapi aku so far tuh aku suka mbak yang ungu. Iya, itu favorit semua orang kayaknya. Iya. Dia tuh cool gitu. Aku udah kebayang kalau nanti dia jadi goblok sih. Karena warna ungu, bukan kan ya? Enggak, karena emang biasanya tipikal karakter seperti itu kan ketika hatinya udah cair, dia akan jadi chaos. Betul.
Ya, itu sebenarnya kayak di rumus Kamen Rider tuh yang ungu ada chaos semua bener. Nah, kenapa dia ditaruh di terakhir? Mungkin karena kayaknya dia juga nanti yang akan megang kunci sama Barnagan. Barnagan itu musuhnya ya? Nah, karena dia catchphrase-nya itu aku akan siap sedia. Oh iya. Yang lain kan demi aku tuh egois. Aku akan melakukan apapun demi rakyatku gitu. Kalau yang ini tuh aku akan siap sedia. Beda sendiri ya. Bener-bener masih nggak tahu nih. Dan apa. dia yang bener-bener ready tarung dari awal. Oh sih, bener ya. Nah, makanya aku menarik nih yang kuning. Yang bukan apa, yang ungu, violet. Nah, kita nanti tunggu lagi yang Six Ranger-nya kayak gimana. Sabar, ngasih 3 episode. Semoga ngasih plot gede juga. Semoga ya, karena kita udah yang kemarin bagus soalnya. Hah? Six Ranger sebelumnya si Jiro tuh bagus soalnya. Seharusnya bagus. Ya, Bisa lebih bagus. bisa lebih bagus. Bagus, tapi bisa lebih bagus ya, bisa lebih bagus. Bisa lebih bagus lagi. Agak wasted aja. Iya. Kalau yang ini tuh kalau kami sepakat kalau ekspektasinya cukup tinggi. Ya gimana 3 episode dikasih. Tapi kita juga sadar kalau ini tuh sentai, jadi akan kalau seumpamanya gelempang juga oh ya udah. Ya udah, Gelembang cuma 3-4 episode sih masih wajar lah ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Aja. Karena mau ngarepin kualitas cerita kayak Don Brother juga susah juga. susah lah. Tidak semua penulis bisa begitu. Betul, itu kayaknya slice of life kok dari Ya. tuh. Yang jelas sih aku berharap world buildingnya konsisten. Kayaknya sih konsisten soalnya ini udah 3 episode masih stabil ya, Masih gila. stabil. Gila juga ini. Aku itu aja sih berharapnya itu world buildingnya konsisten. Dan meka-mekanya kemudian nanti tuh nggak gimmick. Kan pasti ada tambahan-tambahan. Harusnya enggak lah ya. 3 episode ini selalu fokus ke mecha kok. Iya, soalnya Jangan mekanya lah. penting banget. Iyalah. Gitu. Ya aku malah khawatirnya yang gimmick tuh malah musuhnya sebenarnya. Ya, kalau dari 3 episode sih kelihatannya mereka kayak nggak penting ya. Kan. Takutnya nanti malah ya semoga aja ya malah ada Twistnya. bukan twist sih. Masalahnya mereka tuh antar sensinya. Jadi malah bener-bener perang antar kerajaan kan. Wah, 45 tahun nggak ada ini. Iya, asik sih ini. Nggak ada kayak gitu. Makanya semoga lah ya. Yang jelas kami cocok ya. Cok, Yang masuk cocok. lah. Semoga makin bagus lah. Nanti kalau ternyata makin bagus mungkin kita bikin konten lagi di tengah-tengah. Ya. Kalau enggak kayaknya juga ending pasti dibikin nanti. Ya kalau enggak nanti nunggu aja Six Ranger keluar. Oke, itu aja konten kita soal Osama Sentai King Oger yang semoga akan makin bagus. Amin. Jangan lupa komen kalau kalian pengen kita beradu kalian nggak suka ya, nggak sukanya kenapa, kita boleh lah nanti diskusi di komentar. Like dan share juga, sama jangan lupa subscribe. Thank you teman-teman. Ciao.